Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan pelajaran di kesempatan kali ini membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid yang ketiga karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan, kita masuk kaidah ke-19 yang merupakan kaidah terakhirnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qaidatu at-tasi'ata asyarata. Kaidah yang ke-19. Idza kana fa'u tafa'ala wa tafa'ala ta'an aw sa'an aw dalan aw zalan ya aw zayan aw sinan aw shinan aw sadan aw dadan aw ta'an aw zo'an yajuzu qalba sanihima bima yuqaribu fil makhraj, ya. Ketika fa fi'ilnya berupa huruf-huruf tadi, bisa ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sod, to, zo. Jika fa fi'ilnya berupa huruf-huruf tadi, maka boleh mengganti sanihima, ya, mengganti yang kedua, huruf yang kedua. Jadi maksudnya nanti gini. Nanti ketika fa fi'ilnya huruf-huruf tadi, ya, maka huruf sebelumnya akan berubah menjadi huruf yang sama atau yang dekat, ya, dengan makhrajnya, dengan makhraj dari fa fi'ilnya. Begitu maksudnya. Sehingga dikatakan yajuzu qalba sanihima bima yuqaribu fil makhraj ba'da ja'li awal mutaqaribain misla sani lil mujanasati ma'jtila bi hamzatil wasli yumkinal ibtida'u bisakini. Ya, ini sekedar definisi saja. Nanti prakteknya mudah. Intinya nanti ada fa fi'ilnya salah satu dari huruf-huruf tadi, ta hingga zo itu. Kemudian nanti kita lihat perubahannya jika huruf ta pada huruf pertama itu bisa berubah mengikuti huruf fa fi'ilnya, maka ya dileburkan nanti, ya. Dileburkan, diidgham, lalu ijtilab. Ijtilab itu artinya memasukkan hamzah wasol di huruf pertama, ya, jika memungkinkan menjadi, ya, huruf yang mengawali kalimat. Ibtida, ya, ibtida bisakin jika apa? Huruf pertamanya sukun. Nanti kita lihat prakteknya, ya, biar lebih jelas. Oke, kita lihat prakteknya. Mislu ittarosa, ya. Ittarosa asalnya tatarosa. Tatarosa tafa'ala. Ingat wazannya apa tadi? Tafa'ala atau tafa'ala. Awalnya tatarosa jadi ittarosa tadi. Lebur, ya. Fa fi'ilnya ini ta dan lebur dengan ta huruf pertama. Karena lebur maka nggak bisa dibaca. Karena nggak bisa dibaca dibantu dengan hamzah wasol. Itu maksudnya ittarosa. Isa kola awalnya tasa kola. Awalnya apa? Tasa kola. Lalu taknya lebur ke sa itu. Jadi tasydid lalu tambahkan hamzah wasol, ya, dan seterusnya begitu. Iddasaro juga sama. Izzakaro, izzajjaro, issam'a, isyaqqaqa, issaddaqa, iddarra'a, izzuhara, ittahara. Asluha tatarrosa, tasaqala, tadassara, tazakkara, tazajjara, tasamma'a, tasyaqqaqa, tasaddaqa, tadarru'a, tazahara, tatahara. Bagaimana proses i'lalnya? Kita lihat al-i'lalu. Ittarosa asluhu tatarrosa ala wazni tafa'ala uskinatit ta'ul ula li ajli syartil idghami. Kebetulan fa fi'ilnya berupa huruf ta, sehingga sudah sama dengan ta zaidahnya, ta huruf pertama.
Nah, langsung saja tak yang pertama diidgham, disukun supaya bisa idgham. Fasara at-tarasa, nggak bisa dibaca kan? Tak sukun ya, huruf pertamanya nggak bisa dibaca. Fa'udghimatit ta'u al-ula fisaniyati, lalu diidghamkan tak yang sukun pertama dengan tak yang berharokat yang kedua. Lil mujanasati karena satu jenis huruf. Ma'ajitila bihamzatil wasli dengan memasukkan hamzah wasol fi awalihi pada huruf pertama liyumkinal ibtidak bisakin karena untuk bisa memungkinkan mengawali kalimat bisakin karena tadi ya karena sukun si tak yang pertamanya. Fasara ittarrasa maka menjadi ittarrasa. Ini insyaallah mudah. Summa qis i'lala iddatsara wa izzakara wa izzajjara wa issam'a isyaqqafa wa ma asbaha dzalika bi'lali ittarasa tajidul misala. Kemudian kiaskan yang semisal pada contoh-contoh yang lainnya iddasara hingga isyaqqafa dan yang serupa dengan itu mengikuti ilal dari ittarasa tajidul misal sebagaimana yang kau jumpai contoh-contohnya. Baik. Berikutnya ilalu nahwi aidatin. Nah, kita akan bahas ilal contoh lafaz yaitu aidatin. Aidatin atau aidatan ya sama aja. Aidatan asluhu wi'dan ala wazni fi'lan. Nukilat harakatul wawi diubah harakat wawunya ila ma ba'daha lisaqliha ma'tilai i'tilali fi'liha wa hudifatil wawu wa umidat an hatta fil akhir fasara indatan. Ini sudah pernah kita bahas di contoh yang lain. Awalnya wi'dan mengikuti wazan masdar ya, fi'lan, lalu wawunya dihapus ya, wi'dan wawunya dihapus, dinukil ya, dipindah harokatnya dengan yang setelahnya, dipindah, ditukar dengan harokatnya ain ya, supaya tidak berat katanya. Kemudian dihapus wawunya setelah ditukar ainnya jadi kasroh, wawunya sukun, maka wawunya dihapus sekalian. Wa awidat an hatta lalu diganti dengan ta. Itu awal mulanya. Diganti dengan ta itu maksudnya huruf ditaruh di huruf terakhir, bukan di awal. Ta ini ta marbutohnya itu sebagai pengganti dari wawu yang dihapus di huruf pertama. Sehingga menjadi aidatan. Begitu prosesnya. Dan kemudian ilalu nahwi aid ya fil amr ya. Aid asluhu iwa'id if'il ya, wazan if'il fil amr. Hudifatil wawu taba'an li mudhari'ihi dihapus wawunya dihapus. Iwa'id ya, iwa'id wawunya dihapus taba'an li mudhari'ihi untuk mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, yu'id fasara i'id ya, fasara i'id karena fi'il mudhari'nya apa? Wa'ada ya'idu kan, ya'idu, jadi wawunya enggak ada, bukan yau'idu tapi ya'idu, sehingga wawunya dihapus sehingga ikuti fi'il mudhari'nya. Summa hudifat hamzatul wasl li'adami al-ihtiyaji ilaiha, kemudian dihapus hamzah wasalnya. I'id tadi i'id hamzah wasalnya dihapus karena tidak dibutuhkan. Fasara id, kemudian menyisakan id saja. Id ini fil amr ya. Apa berjanjilah ya, berjanji. Wa'ada ya'id id. Berikutnya ilalu nahwi ishwi wala tashwi. Ishwi asluhu ishwi, ada ya sukun pada akhirannya. Ala wazni if'il fil amr ya. Hudifatil ya'u bil bina'ihi ala hadfi harfil illah. Kemudian dihapuslah ya-nya ishwi ya, huruf terakhirnya dihapus ibna'ihi ala hadfi harfil illah ya, dia mabni di atas hadzaf menghapus huruf terakhirnya. Ini i'rabnya ya. Mabni di atas menghapus apa huruf terakhirnya, huruf ilahnya.
Fasara ishwi menjadi ishwi saja. Baik. Kemudian la tashwi fi'il nahiya. Asluhu la tashwi panjang ala wazni la taf'il hudifatil ya'u alamatan al-jazmi dihapus ya-nya ini fi'il mudhari ya. Sebagai tanda jazm. Tanda jazm dihapus ya-nya. Fasara la tashwi. Ini insyaallah mudah kalau ini. Sebagaimana pada umumnya ya. Tad'u taro jadi taro pendek. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, semula taro jadi taro jadi pendek. Dan seterusnya ini wajar, ini insyaallah ini mudah. Kemudian berikutnya i'lalu nahwi fa'in. Fa'in asluhu fa'iyun. Ya, fa'ilun wazannya ngikuti fa'ilun. Fa'iyun atau fa'i'un itu ya. Ubdilatil ya'u hamzatan lalu ya-nya diganti dengan hamzah. Liwuqu'iha ba'da alifin zaidatin. Karena terletak setelah alif zaidah. Paham ya? Ya-nya diganti dengan hamzah. Berarti ya, huruf terakhir itu ya. Fa'iyun berarti bacanya. Ma'akauniha aini ismi fa'ilin. Ya. Karena apa? Kauniha aini ismi fa'ilin. Fasara fa'iyun. Ma'akauniha aini ismi fa'ilin. Karena posisinya sebagai ain fi'il ya. Pada bentuk isim fa'il tersebut. Jadi fa'iyun. Hamzahnya itu merupakan ain fi'il. Baik. Hamzahnya merupakan ain fi'il. Ya. Kemudian fasara fa'iyun. Maka sementara menjadi fa'iyun. Summa ubdilatil hamzatu ya'an. Nah, baru sekarang diubah hamzahnya menjadi ya. Baik, ana ulangi. Langkah pertama itu dibaca fa'iun ternyata. Fa'iun ya. Jadi huruf terakhir itu dianggap apa tadi sini? Hamzah. Karena dikatakan ubdilatil ya'u hamzatan. Ya diganti hamzah. Namun di situ belum ada yang diganti. Baru diganti di kalimat setelahnya. Summa ubdilatil hamzatu ya'an. Kemudian hamzah diganti dengan ya. Fasara fa'iun. Nah, ini ya. Maka menjadi fa'iun. Kalau hamzah diganti ya harusnya apa? Fa'iyun ya. Fa'iyun. Wallahu a'lam. Kita baca dulu. Summa uskinatil ya'u listisqali ad-dhammah. Kemudian disukun ya-nya fa'iyun ya harusnya. Fa'iyun. Ya-nya disukun karena beratnya pengucapan dhammah. Yang ya kedua berarti. Fa'iyun. Itu kan berat ya. Diganti alaiha fataqas sakinani. Setelah disukun maka dikatakan sukun ketemu sukun. Fa'iyun ya. Wa huwal ya'u wa tanwin. Oh, maksudnya sukun pada ya huruf terakhir dengan tanwinnya itu dianggap sukun ketemu sukun. Karena tanwin itu hakikatnya adalah nun sukun yang tidak ditulis tapi dibaca. Fasara fa'iyun, maka menjadi fa'iyun. Baik, kita ikuti dulu saja. Fahudifatil ya'u daf'an iltiqa'i sakinain, lalu ya-nya dihapus untuk menghindari iltiqa' sakinain, maka menjadi fa'in. Ya, coba ini sambil dipikirkan. Harusnya bentuk asalnya itu fa'iun gitu. Kalau mau sehingga pas ya diganti hamzah menjadi fa'iyun, kemudian dianggap double sukun di akhirannya. Ana ulangi ya. Ini versi terakhir, versi ana. Ini sebenarnya harusnya awalnya bentuknya fa'iun. Langkah pertama ya diganti hamzah
fa'iun. Langkah kedua, hamzah yang terakhir atau alif terakhir itu fa'iun itu hamzah ya, diganti ya, fa'iun. Lalu yunnya dianggap iltiqa sakinain karena yunnya itu sukun ketemu tanwin katanya. Sudah iltiqa sakinain. Kemudian fa'iyun ya, yunnya ini dianggap bermasalah menyebabkan iltiqa sakinain sehingga dihapus sekalian. Dihapus maka menjadi fa'in saja. Wallahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu nahwi la taro wa yaro wa ro. Maksudnya la taro, yaro sama ro. La taro fi'il nahi, yaro fi'il mudhari ya. Ro-nya fi'il amr. Kita lihat. La taro asluhu la tar'ai. La tar'ai. Ala wazni la taf'al ya. Fi'il nahi. Khudifatil ya'u alamatan lil jazmi, lalu dihapus ya-nya sebagai tanda jazm. Bayangkan dihapus ya-nya ya. La tar'ai. Ya-nya huruf terakhirnya dihapus. Fasolo la tar'a. Faluyinatil hamzatu bisababi harokatiha alayyin. Kemudian hamzahnya itu diluyinatnya, dilembutkan, dilunakkan dengan sebab dia berharokat, mungkin berat ya. Jika berharokat tar'a gitu kan kayaknya berat. Bisa babi harokatiha alayni arikatiha. Maksudnya arikah itu tabi'atiha. Tabi'at, apa itu maksudnya tabi'at? Ya, sifat karakter asal ya. Bimujawarotis sakin. Bimujawarotis sakin fasoro latar ya, dibuat jadi sukun karena begitulah tabiatnya hamzah. Jika diluyinat, dilunakkan maka menjadi sukun latar ya. Sementara seperti itu tidak bisa dibaca. Mujawaro artinya dekat ya. Jadi yang dekat karakternya dengan sukun sehingga dikembalikan ke bentuk sukun, dilayinkan, dilunakkan. Fataqa sakinani wa huma ra wal hamzah. Bertemulah dua sukun ra sama hamzah, fahudifatil hamzah, lalu dihapus hamzahnya. Ya, daf'an lil tiqa'i sakinain wa utiyat harakatuha ila ra ibqa'an li asariha. Lalu tersisa ro-nya tar gitu ya. Tar saja. Lalu diharokati ro yang sukun, yang tersisa itu ya fasoro lataro, menjadi lataro. Kenapa fathah? Nampaknya fathah itu dipilih karena paling ringan, lataro. Kemudian yaro, asluhu yar'ayu ala wazni yaf'alu. Ini asal mula yaro ya, ro'a yaro. Luyinatil hamzatu bisababi harokatiha alayin arikatiha ay tabiatiha mujawarati sakin. Kemudian dilembutkan hamzahnya ya, yar ayu ya, dilembutkan karena tadi dia berharokat. Kemudian kemudian dia secara tabiat dekat dengan sukun, maka disukun. Kemudian sementara berbunyi apa harusnya dikasih tahu di sini? Sementara berbunyi yar, kemudian hamzahnya sukun, yu ya. Jadi belum bisa dibaca. Yar ayu, hamzahnya disukun. Fataqa sakinani, maka ada dua sukun yaitu ro dengan hamzah bertemu dua sukun. Fauzibatil hamzatu daf'an. Kemudian hamzahnya dihapus. Bayangkan hamzahnya dihapus ditiqa'i sakinain daf'an ya, untuk mencegah terjadinya bertemunya dua sukun. Wa antiyat harokatuha ila ra ibqa'an li asariha. Tadi bayangkan yar ayu ya, yar ayu hamzahnya dihapus ya, ra-nya kan sukun, lalu diharokati karena agar bisa tetap dibaca ya. Fasoro yaroyu. Yang tersisa ini ya, yang sukun kan cuma satu ro, maka diharokati yaroyu. Summa ubdilatil ya'u alifan. Lalu diganti ya-nya dengan alif. Litaharukiha, karena ya-nya berharokat setelah fathah. Ini rumus lama ya, yang sering kita baca. Jika huruf ya berharokat
dan terletak setelah fathah, yaitu ro-nya fathah, maka dan bersambung satu kata dalam satu kata, mutasilatin fi kalimataiha fasoro yaro, maka menjadi yaro, diganti alif bengkok. Itu awal mulanya. Yang terakhir ada ro, asluhu ir'ai, ikuti wazan if'al ya, ro fil amr, ro ya, huzifatil ya'u li binaihi ala hadfi harfil illah, lalu dihapus ya-nya, ir'ai ya, ya-nya dihapus karena mabni atas menghapus huruf ilat, huruf terakhir. Fasara ir'a wa faloyinatil hamzatu bisababi harakatiha layyin al-arikatiha bi mujawaratis sakin. Lalu dilembutkan hamzanya, dilunakkan dengan sebab dia berharokat dan dia harokat layyin, arikatiha bi mujawaratis sakin, yang dekat sifatnya dengan sukun, sehingga disukun ya. Fataqa sakinani, yang bertemu dua sukun, berarti sukunnya ro sama sukunnya hamzah. Hudzifatil hamzatu daf'an iltiqa'i sakinain, lalu hamzahnya itu dihapus ya, dalam rangka mencegah bertemunya dua sukun. Fa'utiyat harakatul hamzati ila ra ibqa'an li asariha, lalu diharokati hamzah. Yang dihapus apa tadi? Hamzah ya. Yang dihapus adalah hamzah. Harusnya diberikan harokat. Oh iya betul. Lalu diberikanlah harokat hamzah yang merupakan fathah, ditaruh di ro yang sukun, ibqa'an li asariha ya, ro yang sukun yang tersisa. Fasara ira, sementara menjadi ira. Kemudian summa hudifat hamzatul wasli di adamil ihtiyaji, kemudian dihapuslah hamzah wasalnya, ira-nya, i-nya dihapus karena tidak dibutuhkan lagi. Fasara menjadi ro saja. Baik, amma i'lalul al-af'al min as-sulasi al-mazid faqis 'ala as-sulasi al-mujarrad fi an-naqli wal hazfi wal qalbi. Adapun i'lal pada fiil-fiil yang tergolong sulasi mazid ya, banyak ya, dari wazan af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu dan seterusnya, maka tinggal dikiaskan saja, ikuti rumus sulasi mujarrad ya, dalam naql ya, dalam hadzf menghapus huruf, naqal apa tadi, memindahkan ya, memindahkan harokat misalnya, qalb mengganti ya, sama menukar, memindahkan huruf, ada yang menghapus, memindahkan harokat ataupun huruf, ada yang dengan cara menghapus. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di akhir pertemuan ini, menyelesaikan kitab Al-Kafi jilid yang ketiga. Cukup ya, insyaallah. Semoga diberikan manfaat dari yang kita pelajari dalam kitab ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama mengajar Al-Kafi, khususnya jilid yang ketiga. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum